Hari ini kita akan berbicara bagaimana seseorang bisa menjadi wasit yang paling ditakuti, paling dihormati, dan paling legendaris di dunia, bahkan sampai menjadi model sampul video game Pro Evolution Soccer. Bagaimana seseorang bisa menjadi seperti Pierluigi Collina. Melihat Collina memimpin pertandingan sama mengesankannya dengan menyaksikan para bintang di lapangan. Bukan hanya karena ia hampir tidak pernah membuat keputusan yang salah, dengan penglihatan setajam elang dan kepala dingin di setiap situasi, tapi juga karena cara ia mengendalikan para pemain. Collina bisa menegur siapapun tanpa rasa takut. Bahkan Oliver Kahn, kiper yang dikenal beringas, tidak berdaya di hadapannya. Tetapi seiring waktu, Collina bahkan tidak perlu banyak bicara. Rasa hormat terhadapnya begitu besar sehingga para pemain sudah tahu untuk tidak macam-macam ketika Collina yang memimpin pertandingan. Lagi pula dengan tatapan biru tajam yang langsung mengarah kepadamu, siapapun pasti merasa terintimidasi. Tapi jangan salah paham, Collina bukan hanya pria keras tanpa hati. Ia juga seperti seorang diplomat. Para pemain senang berbicara dengannya. Dan di momen-momen sulit, ia bahkan mampu menunjukkan sisi lembutnya, membantu pemain yang membutuhkan. Ia benar-benar memiliki dua sisi yang seimbang, tegas namun peduli. Tapi, bagaimana ia bisa sampai di titik ini? Kisah hidupnya yang luar biasa membangun fondasi bagi reputasinya yang melegenda. Karena menjadi wasit bukanlah pekerjaan mudah. Apapun yang kamu lakukan, penonton akan selalu ada untuk berteriak, mengkritik, dan memprotes setiap keputusanmu. Kalian mungkin penasaran bagaimana sebenarnya seseorang bisa menjadi wasit, apalagi yang se-ikonik Pierluigi Collina. Ternyata, banyak wasit tidak pernah benar-benar bercita-cita menjadi wasit sejak awal. Begitu juga dengan Collina. Saat kecil, dia bercita-cita menjadi atlet profesional. Yang mengejutkan, mimpinya bukan di sepak bola, melainkan menjadi pemain basket. Meskipun ia tumbuh dengan tinggi badan yang cukup baik dan menyukai permainan cepat seperti basket, jauh di dalam hati, dia tahu kemampuannya tidak cukup untuk membawanya ke level profesional. Jadi, Collina kemudian beralih ke olahraga favoritnya yang lain, yakni sepak bola. Dengan ukuran tubuh dan kemampuannya, dia berpikir posisi terbaik baginya di lapangan adalah sebagai bek tengah. Selama bermain di lini pertahanan, dia mempelajari berbagai trik dan teknik kecil yang digunakan pemain untuk merebut bola, termasuk cara melakukan pelanggaran secara halus agar tidak mudah terdeteksi oleh wasit. Pengalaman ini menjadi bekal penting dalam karirnya sebagai wasit, yang membuatnya dikenal sebagai sosok dengan penilaian yang tajam di lapangan. Namun perjalanan Collina sebagai pemain sepak bola tidak pernah mencapai level profesional. Pada usia 17 tahun, dia akhirnya dibujuk untuk meninggalkan perannya sebagai pemain dan kembali ke lapangan dengan membawa peluit di tangannya sebagai seorang wasit. Collina kemudian mengikuti kursus wasit dan menunjukkan bakat alaminya dalam profesi ini. Pengalamannya sebagai bek tengah sangat membantu dalam pengambilan keputusan di lapangan. Pernahkah kalian bertanya-tanya, apakah seorang wasit boleh mendukung tim tertentu? Nah, saat remaja, Collina mendukung dua tim manapun yang diperkuat Walter Zenga dan Lazio. Awalnya, ia adalah penggemar Bologna, tetapi seiring waktu, ia jatuh cinta pada Lazio Pistols, sebuah tim yang terkenal dengan reputasi keras dan menakutkan. Tidak heran jika Collina menyukai mereka. Sebagai gambaran, di ruang ganti Lazio Pistols, pernah terjadi pertengkaran besar antara dua pemain utama. Konflik ini membelah tim menjadi dua kubu, di mana masing-masing pemain memilih untuk memihak salah satu dari mereka. Tim ini benar-benar penuh ketegangan, tegas, tangguh, dan tanpa kompromi. Persis seperti karakter Collina di masa depan. Situasi di ruang ganti Lazio Pistols benar-benar di luar nalar. Ketegangan antar pemain begitu tinggi hingga mereka membawa pistol kemana-mana untuk melindungi diri dari rekan setim mereka sendiri. Ya, mereka seperti geng di dalam klub sepak bola. Yang lebih gila lagi, meski di luar lapangan mereka saling mengancam, di dalam lapangan mereka bermain dengan harmonis dan bahkan berhasil memenangkan liga untuk pertama kalinya dalam sejarah klub. Mereka bisa meraih gelar juara meskipun di ruang ganti sering terjadi pertengkaran yang berujung pada ancaman menggunakan pecahan botol kaca. Beberapa tahun berikutnya pun penuh tantangan bagi Collina. Ia harus membagi waktu antara studi ekonomi, wajib militer, dan karir sebagai wasit. Bisa dibayangkan betapa stres dan sibuknya kehidupan Collina di masa itu. Namun, mentalitasnya yang disiplin dan teguh membantunya melewati masa-masa sulit tersebut. Saat Pierluigi Collina berusia 20 tahun, ia akhirnya mendapat kesempatan memimpin pertandingan regional pertamanya. Namun di waktu yang sama, ia juga menyelesaikan gelar di bidang ekonomi dan menjalani wajib militer. Pendidikan ini membuatnya menjadi wasit yang lebih cerdas, tajam dalam menganalisis situasi, dan semakin dihormati. Karena satu hal yang lebih menakutkan dari orang yang tegas adalah orang yang tegas dan pintar.
Pengalaman ini semakin membentuk rasa disiplin dan otoritasnya. Seolah-olah tumbuh dengan ibu seorang guru, ayah yang bekerja di Kementerian Pertahanan, dan dididik oleh biarawati di sekolah dasar belum cukup menanamkan kedisiplinannya dalam dirinya. Namun, menjelang akhir masa wajib militer dan kepelatihannya sebagai wasit, Collina mengalami kondisi medis yang disebut alopecia, yaitu kelainan yang menyebabkan rambut rontok hingga botak permanen. Dalam 10 hari saja, ia kehilangan seluruh rambut dan tubuhnya. Parahnya lagi, kejadian ini bersamaan dengan rencana promosi dari Federasi Sepak Bola Italia yang akan membawanya ke Serie A dan Serie B. Ada kekhawatiran bahwa penyakit ini bisa mengguncang kepercayaan dirinya dan berdampak pada performanya di lapangan. Tapi, Collina bukan orang yang biasa. Mentalitasnya yang kuat membuatnya tidak terpengaruh. Jika ia merasa tidak percaya diri, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Dengan tinggi badan 188 cm, Collina sudah terlihat sebesar bek tengah di lapangan. Namun, setelah ia menjadi botak, tatapan mata biru tajamnya terasa semakin menusuk dan mengintimidasi. Penampilan barunya ini bahkan memberinya julukan Kojak, diambil dari nama detektif botak di serial TV terkenal pada masa itu. Dengan kepribadiannya yang tegas dan otoritas kuat, tidak mengherankan jika Collina cukup menikmati julukan tersebut, terutama mengingat reputasinya yang tegas terhadap pemain yang suka berulah di lapangan. Collina juga fasih dalam beberapa bahasa, Prancis, Spanyol, dan Inggris, selain bahasa Italia. Kemampuannya ini membuatnya bisa berkomunikasi langsung dengan para pemain dalam bahasa mereka, sesuatu yang secara otomatis mendapat rasa hormat. Lebih dari itu, dia meluangkan waktu untuk mempelajari detail kecil tentang para pemain sebelum pertandingan, mulai dari nama lengkap, hobi, hingga fakta-fakta kecil lainnya. Bahkan untuk pemain di divisi ketiga sekalipun. Salah satu alasan utama mengapa keputusan Collina begitu akurat dan konsisten adalah persiapannya yang luar biasa. Dia mempelajari gaya bermain dan kebiasaan setiap pemain, bahkan menganalisis karakter mereka, siapa yang suka melakukan diving, membuang-buang waktu, atau memprovokasi lawan. Collina percaya bahwa seorang wasit harus memahami perilaku pemain, mempelajari taktik tim, dan bahkan formasi yang digunakan. Karena semua faktor ini bisa memengaruhi dinamika di lapangan. Yang membuatnya semakin luar biasa adalah bahwa Collina melakukan semua ini di era ketika data dan statistik belum semudah diakses seperti sekarang. Dedikasinya yang luar biasa dalam mempersiapkan diri menunjukkan betapa seriusnya dia dalam menjalankan tugas sebagai wasit terbaik di dunia. Bukti terbaik dari integritasnya terlihat jelas ketika dia memimpin pertandingan klub yang dia dukung semasa kecil. Meskipun diketahui bahwa Collina adalah penggemar Lazio, dia tidak pernah menunjukkan keberpihakan. Faktanya, dalam 10 pertandingan pertama yang dia pimpin, Lazio tidak memenangkan satu pun pertandingan. Hal ini menunjukkan betapa profesional dan tidak memihaknya Collina di lapangan. 4 tahun kemudian, pada tahun 1995, setelah memimpin hanya 43 pertandingan di Serie A, Collina masuk dalam daftar wasit FIFA. Lonjakan karirnya benar-benar luar biasa. Yang lebih mengejutkan, ia langsung ditunjuk memimpin 5 pertandingan di Olimpiade 1996, termasuk final antara Nigeria dan Argentina. Pertandingan tersebut menjadi salah satu laga paling bersejarah di sepak bola Afrika. Dipimpin oleh JJ Okocha dan Nwankwo Kanu, Nigeria berhasil bangkit 2 kali dari ketertinggalan dan akhirnya menang di waktu tambahan. Setelah Olimpiade, Collina dipercaya memimpin pertandingan di Piala Dunia 1998. Salah satu momen paling diingat adalah ketika ia mengeluarkan kartu merah kepada Patrick Kluivert dalam pertandingan melawan Belgia di fase grup. Jika di Piala Dunia ia belum mendapat kesempatan memimpin final, setahun kemudian segalanya berubah. Setelah penampilan gemilang di Liga Champions dan dinobatkan sebagai wasit terbaik dunia oleh IFFHS pada tahun 1998, Collina diberi kehormatan memimpin final Liga Champions 1999 hanya 4 tahun setelah menjadi wasit FIFA. Pertandingan ini menjadi salah satu yang paling dramatis sepanjang sejarah. Bayern Munchen menghadapi Manchester United, dan hanya dalam 5 menit Bayern sudah unggul. Mereka memimpin hingga waktu tambahan. Tetapi dalam beberapa menit terakhir, United mencetak 2 gol cepat dan merebut trofi di saat Bayern merasa kemenangan sudah di tangan. Bagi banyak orang, momen yang paling diingat adalah selebrasi gila para pemain United. Namun bagi Collina, ia harus menghadapi emosi dari kedua tim. Seperti yang ia ceritakan sendiri, pemain United berlari seperti orang gila di seluruh lapangan. Tetapi ketika aku berbalik, aku melihat para pemain Bayern terbaring di tanah, putus asa dan menangis.
Aku melihat Samuel Kofur sangat terpukul. Aku mendekatinya dan tidak tahu harus berkata apa selain bangun dan terus berjuang. Masih ada 20 detik tersisa di waktu pertandingan. Sepak bola memang kejam. Ketidakpastiannya bisa mengambil sesuatu yang seolah sudah menjadi milikmu. Kofur merasakan hal itu. Bertahun-tahun kemudian, ia masih mengakui kepada media bahwa ia tidak pernah sanggup menonton rekaman pertandingan tersebut. Ia berkata, "Itu masih menyakitkan untuk diingat. Aku harus melupakannya. Tapi kenangan itu masih menghantuiku sampai hari ini." Sementara itu, Collina berjalan melintasi lapangan yang terasa seperti medan perang, mencoba membangkitkan para pemain yang hancur. Bahkan, Oliver Kahn, meskipun masih berdiri tegar, menunjukkan tatapan kosong seperti seseorang yang berharap bisa memutar waktu kembali. Collina mengenang momen itu dengan berkata, "Hari itu, aku melihat wajah asli sepak bola, di mana semua pemain memberikan segalanya. Tetapi hanya sebagian yang mendapatkan sorakan kegembiraan, sementara sisanya terbaring, terluka hingga ke hati mereka." Dalam 3 tahun berikutnya, Collina terlibat di Euro 2000 dan bersiap menjadi pusat perhatian di Piala Dunia 2002. Selama periode itu, reputasinya semakin meningkat dan ia berhasil meraih 3 penghargaan tambahan sebagai IFFHS Referee of the Year. Di Piala Dunia 2002, Collina memimpin 3 pertandingan. 2 di antaranya dipilih secara khusus karena tingkat kesulitannya yang tinggi. Pertandingan pertama adalah Inggris versus Argentina. Sejak insiden Hand of God oleh Maradona pada Piala Dunia 1986 di tengah konflik perang Falkland antara kedua negara, hubungan mereka tetap tegang. Ketegangan bertambah parah setelah David Beckham di kartu merah akibat pelanggarannya terhadap Diego Simeone di Piala Dunia sebelumnya. Dengan latar belakang ini, tekanan terhadap wasit begitu besar, tetapi Collina mengendalikan pertandingan dengan tegas. Laga berjalan lancar, Inggris menang dan Argentina tersingkir dari turnamen. Pertandingan sulit kedua yang ia pimpin adalah final Piala Dunia antara Brazil dan Jerman. Sebelum laga, ada cerita menarik tentang hubungan unik Collina dengan Oliver Kahn. Mengatur pemain seperti Der Titan bukan tugas mudah, terutama ketika Kahn mengalami kekalahan. Anehnya, setiap kali Collina memimpin pertandingan, Kahn selalu kalah. Mulai dari awal Liga Champions 1999, Euro, hingga kekalahan memalukan 5-1 melawan Inggris di kualifikasi Piala Dunia, hubungan ini mulai terasa seperti kutukan. Menyadari pola ini, Kahn bahkan sempat berkomentar, "Dia adalah wasit kelas dunia, tidak ada keraguan tentang itu. Tapi, apakah dia membawa keberuntungan bagiku? Jelas tidak." Dan di final Piala Dunia 2002, nasib Kahn tidak berubah. 2 gol cepat dari Ronaldo memastikan Brazil menang dan Kahn pulang tanpa trofi. Setelah mencoret hampir semua pertandingan besar dari daftar karirnya, Collina melanjutkan kiprahnya di final Piala UEFA. Ini menjadi salah satu laga yang paling ia pengaruhi. Ia memberikan kartu merah kepada Fabian Barthez dan menghadiahkan penalti bagi Valencia tepat sebelum turun minum, yang membuka jalan bagi kemenangan 2-0 mereka. Di musim panas, Collina kembali memimpin pertandingan di Euro, tetapi sayangnya ia tidak mendapat kesempatan untuk memimpin partai final. Dengan batas usia wasit FIFA yang akan berlaku pada tahun berikutnya, ia ditakdirkan untuk tidak pernah mencoret final Euro dari daftar pencapaiannya. Namun momen ini justru membuktikan betapa legendarisnya dia. Karena begitu populernya Collina, Federasi Sepak Bola Italia menaikkan batas usia khusus untuknya, memungkinkan Collina tetap memimpin pertandingan selama 1 tahun tambahan. Namun, segalanya berantakan dengan cara yang tidak terduga. Collina menandatangani kontrak sponsor dengan Opel, yang kebetulan juga menjadi sponsor AC Milan. Situasi ini dianggap sebagai konflik kepentingan, sehingga federasi memutuskan bahwa Collina tidak diizinkan memimpin pertandingan di Serie A selama kontrak tersebut masih berlaku. Tidak setuju dengan keputusan ini, Collina mengajukan surat pengunduran diri. Menariknya, federasi mencoba menolak pengunduran dirinya, tetapi Collina mengabaikan keputusan mereka dan tetap melanjutkan rencana pensiunnya, sebuah langkah yang bisa dibilang sebagai power move terbesar dalam dunia sepak bola. Namun, momen paling keren dalam karirnya justru datang pada tahun 2006. Di tahun itu, nama Collina kembali menjadi sorotan karena integritasnya di tengah skandal terbesar dalam sejarah sepak bola Italia, Calciopoli. Skandal ini mengungkap praktik kotor di mana sejumlah wasit dibayar untuk mengatur hasil pertandingan demi kepentingan berbagai klub besar. Di antara kekacauan tersebut, nama Collina tetap bersih. Tidak ada bukti sedikit pun yang mengaitkan dirinya dengan praktik curang ini, memperkuat reputasinya sebagai wasit paling jujur dan dihormati sepanjang masa. Di pusat skandal Calciopoli, ada seorang pria yang bernama Luciano Moggi. Dan ya, dia benar-benar pantas mendapat sorotan tersendiri karena hampir menghancurkan Serie A dengan skema kotor yang ia jalankan.
Hampir semua wasit di liga terdengar meminta suap dan bantuan dari Mogi dalam rekaman telepon yang bocor. Tapi, siapa satu-satunya yang menolak semua tawaran, berapapun jumlahnya? Tentu saja, Pierluigi Collina. Collina yang selalu dipercaya memimpin pertandingan terbesar di liga, tetap jujur di tengah arus korupsi yang melanda. Sikapnya yang tegas ini membuat Mogi sangat marah hingga terdengar di salah satu rekaman mengatakan bahwa Collina harus dihukum karena beberapa keputusannya yang dianggap merugikan Juventus. Namun, seperti biasa, Collina tidak terpengaruh sedikit pun. Ia tetap menjalankan tugasnya dengan adil dan tidak memihak. Seandainya semua wasit bersikap seperti Collina, sepak bola Italia mungkin tidak akan tercoreng skandal sebesar ini. Dedikasinya terhadap integritas membawanya meraih penghargaan IFFHS Referee of the Year sebanyak 6 kali, 2 kali lebih banyak dari siapapun. Ia juga diabadikan di Italian Football Hall of Fame dan sampai hari ini menjadi satu-satunya wasit yang pernah bertukar jersey dengan pemain. Jersey yang ia terima nomor 7 milik David Beckham atas permintaan langsung dari Sir Alex Ferguson. Setelah pensiun, Collina tetap memberikan pengaruh positif di dunia sepak bola. Ia sering kembali ke lapangan untuk pertandingan amal seperti Soccer Aid dan menjabat sebagai kepala wasit UEFA. Selain itu, ia juga bekerja sebagai penasehat keuangan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.